Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen pengampu Ibu Nunuk Novianti, SE MAK, selaku dosen mata kuliah penganggaran bisnis. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Ahmad, Amalia, Devi, Dewi, Lestiana, dan Filma. Pada kali ini kami menyajikan presentasi mengenai contoh kasus penyusunan anggaran persediaan dan piutang perusahaan sirup. Yang pertama, contoh penyusunan anggaran persediaan. Anggaran persediaan merupakan budget perencanaan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, jumlah barang, serta nilai atau harga barang yang tersedia. Contohnya seperti ini. Pada periode akhir tahun 2020, perusahaan sirup manis segar memiliki persediaan awal 8.000 piece. Perusahaan melakukan pembelian pada tahun 2021 dengan rincian seperti berikut ini. Yang pertama dengan metode FIFO, first in, first out. Persediaan awal pada akhir 2020 ada sebanyak 8.000 piece, sebanyak 2.000 dengan harga 2.000. Pembelian kedua pada tahun berikutnya ada 9.000 piece seharga 2.800. Pembelian ketiga 2021 7.000 piece dengan harga 2.100. Pembelian ketiga 8.000 piece dengan harga 2.800. Pembelian keempat sebanyak 9.000 piece seharga 3.000. Jadi persediaan akhirnya di sini dikalikan 9.000 dikali 3.000 dengan total 27 juta rupiah. Yang kedua, ada metode LIFO, last in, first out. Persediaan awal tahun 2020 sebanyak 8.000 pieces dengan harga 2.000. Pembelian pertama pada tahun 2021, 9.000 pieces dengan harga 2.800. Pembelian kedua pada tahun 2021 sebanyak 7.000 pieces dengan harga 200. Pembelian ketiga tahun 2021 sebanyak 8.000 pieces dengan harga 2.800. Pembelian keempat pada tahun 2021 sebanyak 9.000 pieces dengan harga 3.000. Dan persediaan akhir pada tahun 2021 sebanyak 4.000 pieces. Maka nilai persediaan akhir berdasarkan metode LIFO sebesar 8.000 pieces dikali 2.000 sama dengan 16 juta ditambah 1.000 dikali 2.800, 22.800. Totalnya adalah 18.800. Yang ketiga, metode average. Persediaan awal tahun 2020 sebanyak 8.000 pieces dengan harga 2.000. Pembelian pertama pada tahun 2021 sebanyak 9.000 pieces dengan harga 2.800. Pembelian kedua pada tahun 2021 sebanyak 7.000 pieces dengan harga 2.100. Pembelian ketiga pada tahun 2021 sebanyak 8.000 pieces dengan harga 2.800. Pembelian keempat pada tahun 2021 sebanyak 9.000 pieces dengan harga 3.000. Persediaan akhir tahun 2021 sebanyak 4.000 pieces. Maka persediaan akhir menggunakan metode average 4.000 dikali 2.000 ditambah 2.800 ditambah 2.100 ditambah 2.800 ditambah 3.000 dibagi 5 sama dengan 10.160.000 rupiah. Selanjutnya, menghitung anggaran persediaan barang dalam proses. Misalnya, pada akhir periode terdapat 4.000 unit barang dalam proses dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Materialnya 70%, tenaga kerja langsung 30%, biaya overhead pabrik 50%. Sedangkan tarif yang telah ditentukan adalah materialnya 1.500, tenaga kerja langsung Rp700, dan biaya overhead pabrik Rp2.000.
Selanjutnya, menghitung anggaran persediaan dalam proses. Maka, nilai persediaan akhir barang dalam proses diperhitungkan sebagai berikut. Yang pertama, material 2.000 dikali 70% dikali 1.500 sama dengan 2.100.000 rupiah. Yang kedua, tenaga kerja langsung 2.000 dikali 30% dikali 700 sama dengan 420.000 rupiah. Yang ketiga, biaya overhead pabrik 2.000 dikali 50% dikali 2.000 sama dengan 2 juta. Jadi, total persediaan akhir barang dalam proses 4.520.000. Yang berikutnya, anggaran persediaan barang jadi. Metode full costing, misalnya, anggaran produksi tahun 2020 sebesar 8.000 unit dengan biaya produksi sebagai berikut. Material 6 juta, tenaga kerja langsung 7 juta, biaya overhead pabrik variabel 8 juta, biaya overhead pabrik tetap 3 juta. Total keseluruhan biayanya adalah 24 juta. Sedangkan anggaran penjualan tahun 2020 sebesar 7.000 unit, sehingga perkiraan persediaan akhir sebesar 1.000 unit. Yang kedua, menghitung anggaran persediaan barang jadi menggunakan perhitungan HPP per unit. Materialnya 6.000, tenaga kerja langsung per unitnya 7.000, biaya overhead pabrik variabel 8.000, biaya overhead pabrik tetap 3.000, dan total keseluruhannya adalah 24.000. Maka, nilai persediaan akhir menurut metode full costing sebesar 1.000 dikali 24.000 sama dengan 24 juta. Berikutnya, anggaran persediaan barang jadi menggunakan metode variable costing. Misalnya, anggaran produksi tahun 2020 sebesar 8.000 unit dengan biaya produksi sebagai berikut. Materialnya 6.000, tenaga kerja langsung 7.000, biaya overhead pabrik variabel 8.000, biaya overhead pabrik tetap 3.000, dan totalnya adalah 24.000. Perhitungan metode variable costing. Dari contoh sebelumnya, bila persediaan akhir 1.000 unit dinilai dengan metode variable costing dihitung sebagai berikut. Materialnya 6.000, tenaga kerja langsung 7.000, biaya overhead pabrik variabel 8.000, dan totalnya adalah 21.000. Maka, untuk menghitung persediaan akhirnya adalah 1.000 dikali 21.000, sama dengan 21 juta rupiah. Baik, saya lanjutkan. Pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang dibuat untuk merencanakan jumlah piutang perusahaan secara rinci dan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode akuntansi yang akan datang. Piutang sendiri merupakan salah satu aset lancar yang timbul akibat adanya penjualan kredit. Dari ini contoh kasusnya adalah data terrealisasi dan anggaran jualan PT Sirup Manis Segar selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pada triwulan 1, 80 juta rupiah, triwulan 2, 90 juta rupiah, triwulan 3, 95 juta rupiah, dan triwulan 4, 105 juta rupiah. Data lain yang tersedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, 50% dari penjualan dilakukan secara tunai, dan sisanya merupakan penjualan kredit dengan syarat penjualan 2/10 sampai dengan terminnya 30. Lanjutannya, pola pengumpulan piutang adalah A. 60% dari piutang diterima pada triwulan penjualan yang memanfaatkan periode diskon. Yang B, ada 20% dari piutang diterima pada triwulan penjualan yang tidak memanfaatkan periode diskon. Yang C, 20% dari piutang diterima pada triwulan berikutnya setelah penjualan. Jadi pola pengumpulan piutang menjadi 100%. Nah, di sini ada perhitungannya. Triwulan 1 penjualan mendapat 80 juta rupiah. Sedangkan triwulan 2 penjualan mendapat 90 juta rupiah. Pada penjualan tunai triwulan 1,
50% dikalikan dengan 80 juta rupiah mendapatkan hasil 40 juta rupiah. Sedangkan pada triwulan 2, penjualan tunai 50% dikalikan dengan 90 juta rupiah. Hasilnya 45 juta rupiah. Nah, penjualan kredit 50% dikalikan dengan 80 juta rupiah. Hasilnya sama dengan penjualan tunai yaitu 40 juta rupiah. Dan pada triwulan 2, penjualan kredit juga sama. Hasilnya menjadi 45 juta rupiah. Pada pengumpulan piutangnya, triwulan 1, 60% dikalikan dengan 40 juta rupiah, yaitu mendapatkan hasil 24 juta rupiah. Pada triwulan 2, pengumpulan piutangnya, 60% dikalikan 45 juta rupiah, mendapatkan hasil 20 juta rupiah. Diskonnya 2% pada triwulan 1 dikalikan dengan 24 juta, hasilnya 480.000. Pada triwulan 2, diskonnya 2% juga, dikalikan dengan 20 juta rupiah, hasilnya 540.000. Triwulan 1, pada pengumpulan piutangnya 24 juta ditambahkan dengan dikurangi dengan 480.000 menjadi 23.520.000. Triwulan 1 sama dengan 20% dikalikan dengan 40 juta rupiah, hasilnya 8 juta. 23.520.000 ditambah 8 juta mendapatkan hasil 31.520.000. Pada triwulan 2, 60% dikalikan dengan 45 juta mendapatkan hasil 27 juta dan diskon 20%-nya mendapatkan hasil 540.000 dikurangi mendapatkan hasil 26.460.000. Nah, triwulan 2 sama dengan 20% dikalikan 450.000 mendapatkan hasil 9 juta. 26.460.000 ditambahkan 9 juta sama dengan 35.460.000. Triwulan 1 mendapatkan hasil 8 juta untuk 20% dikalikan dengan 40 juta dan triwulan 2-nya mendapatkan hasil 9 juta. Untuk selanjutnya, perhitungan untuk triwulan 3. Penjualan sebesar 95 juta, penjualan tunai 50% dikali 95 juta sama dengan 47.500. Penjualan kredit 50% dikali 95 juta sama dengan 47.500.000. Untuk pengumpulan piutang pada triwulan 3 sebesar 60% dikali 47.500 sama dengan 28.500. Dengan diskon 2% dikali 28.500 sama dengan 570.000. Hasilnya dari 28.500 dikurang 570.000 hasilnya jadi 27.930.000. Juga 20% 40.500 dengan 9.500. Hasilnya 20 juta untuk triwulan 3 20% 9.500.000. Untuk triwulan penjualannya sebesar 105 juta. Penjualan tunai sebesar 50% dikali 105 juta sama dengan 52.500. Untuk penjualan kredit 50% dikali 105 juta sama dengan 52.500.000. Pada pengumpulan piutang triwulan 4, 60% dikali 52.500 sama dengan 31.500. Untuk diskonnya sebesar 2% dikali 31.500 sebesar 630.000. Jadi totalnya sebesar 31.500 dikurang 630.000 sama dengan 30.870.000. Untuk triwulan 4, 20% dikali 52.500 sama dengan 10.500. Hasilnya jadi 30.870.000 ditambah 10.500.000 hasilnya 41.370.000. Untuk triwulan 1 20% dikali 52.500.000 sama dengan 10.500.000. Skedul penerimaan piutang PT Sirup Manis Segar. Untuk
Untuk triwulan 1, penjualan kreditnya sebesar 40 juta rupiah dengan diskon 480.000, piutang bersihnya sebesar 39.520.000 rupiah. Untuk penerimaan piutang pada tahun 2020 pada triwulan 1 sebesar 31.520.000. Untuk triwulan 2 sebesar 8 juta. Untuk triwulan 2 penjualan kreditnya sebesar 45 juta dengan diskon 540.000, piutang bersihnya menjadi 44.460.000. Dengan penerimaan piutang pada tahun 2020 pada triwulan 2 sebesar 35.460.000 dan triwulan 3 sebesar 9 juta. Untuk triwulan 3 penjualan kreditnya sebesar 47.500.000, diskonnya sebesar 570.000. Jadi piutang bersihnya sebesar 46.930.000 dengan penerimaan piutang 2020 sebesar pada triwulan 3 37.430.000, triwulan 4-nya 9.500.000. Untuk triwulan 4 penjualan kreditnya sebesar 52.500.000 dengan diskon 630.000, piutang bersihnya menjadi 51.870.000 rupiah. Dengan penerimaan piutang pada tahun 2020 sebesar 41.370.000 rupiah pada triwulan 4 dan pada triwulan 1 sebesar 10.500.000 rupiah. Dengan total penjualan kreditnya keseluruhannya sebesar 185 juta, diskonnya 2.220.000 rupiah, piutang bersihnya sebesar 182.780.000 rupiah dengan penerimaan piutang 2020 pada triwulan 1 sebesar 31.520.000, pada triwulan 2 43.460.000, pada triwulan 3 sebesar 46.430.000, triwulan 4 sebesar 50.870.000 dan triwulan 1 sebesar 10.500.000. Untuk anggaran piutang PT Sirup Manis Segar periode 2020. Pada triwulan 1 piutang awalnya sebesar 0, tambahan piutangnya sebesar 39.520.000, jumlah piutangnya menjadi 39.520.000. Penerimaan piutang menjadi 31.520.000. Piutang akhirnya adalah 88 juta. Pada triwulan 2, piutang awalnya 8 juta, tambahan piutangnya sebesar 44.460.000, jumlah piutangnya 52.460.000, penerimaan piutang 43.460.000. Piutang akhirnya sebesar 9 juta. Untuk triwulan 3, piutang awalnya 9 juta, tambahan piutangnya 46.930.000, jumlah piutangnya 55.930.000. Penerimaan piutang 46.430.000 dan piutang akhirnya sebesar 9.500.000. Pada triwulan 4, piutang awalnya sebesar 9.500.000, tambahan piutang sebesar 51.870.000. Jumlah piutang sebesar 61.370.000, penerimaan piutang sebesar 50.870.000, serta piutang akhir sebesar 10.500.000. Schedule penerimaan kas PT Sirup Manis Segar periode 2020. Untuk penjualan triwulan 1 sebesar 40 juta, triwulan 2 sebesar 45 juta, triwulan 3 sebesar 47.500.000, triwulan 4 sebesar 52.500.000. Dan totalnya sebesar 185 juta. Untuk penerimaan piutang triwulan 1 sebesar 31.520.000, triwulan 2 43.460.000, triwulan 3 sebesar 46.430.000, triwulan 4 sebesar 50.870.000, untuk triwulan 1 sebesar 10.500.000 dan totalnya sebesar 172.820.000. Untuk jumlah penerimaan kas pada triwulan 1 sebesar 71.520.000, triwulan 2 sebesar 88.460.000, triwulan 3 sebesar 93.930.000, triwulan 4 sebesar 103.370.000, dan triwulan 1 sebesar 10.500.000 dan totalnya menjadi 357.280.000. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.